Ini datang dari Irak mengaku-ngaku jadi turunan Nabi. Yang biasa tuh. Karena itu nggak usah kaget kalau ada orang menyatakan meragukan nasabnya ente dari dulu. Tapi nggak bisa dibantah. Banyak orang mengira polemik nasab Ba'alawi yang mengemuka hari ini di Indonesia adalah sebuah fenomena baru. Padahal jika kita membuka lembaran sejarah pada awal abad ke-20, kita akan menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Apa yang sedang terjadi saat ini sesungguhnya hanyalah pengulangan sejarah. Jauh sebelum era media sosial, jauh sebelum munculnya perdebatan akademik yang dipicu oleh tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kritik terhadap legitimasi sosial kaum Sayyid dari klan Ba'alawi telah mengguncang Hindia Belanda pada dekade 1930-an. Kala itu, gelombang kritik datang dari pergerakan Al-Irsyad Al-Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati. Tekanan intelektual yang mereka bangun begitu kuat hingga membawa dampak sosial yang sangat besar. Dalam berbagai catatan sejarah, setelah kritik tersebut meluas, penggunaan gelar Sayyid oleh klan Ba'alawi mulai ditinggalkan di ruang publik. Sebagai gantinya, gelar Habib kemudian dipopulerkan dan menjadi identitas baru yang dikenal luas masyarakat Indonesia hingga saat ini. Menariknya, hampir 1 abad kemudian, situasinya tampak berbalik. Ketika kritik terhadap klaim nasab kembali menguat di era modern, sebagian tokoh Ba'alawi justru mulai mengurangi penggunaan gelar Habib dan kembali menonjolkan gelar Sayyid di depan nama mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan identitas, legitimasi, dan penerimaan sosial terhadap keabsahan nasab klan Ba'alawi ternyata belum pernah benar-benar selesai. Mari kita menengok salah satu dokumen paling penting dan paling kontroversial di era Hindia Belanda tersebut. Pada sekitar tahun 1932, Al-Irsyad menerbitkan sebuah pamflet berkala dengan judul Titel Sayyid Jadi Urusan. Untuk ukuran zaman itu, isi pamflet ini tergolong sangat berani, bahkan sangat frontal. Pamflet tersebut membongkar sejumlah asumsi yang selama berabad-abad diterima begitu saja oleh masyarakat Islam Hindia Belanda. Pertama, mereka melakukan dekonstruksi terhadap klaim keistimewaan nasab. Al-Irsyad mengangkat fakta bahwa tradisi Arab klasik mengenal sistem kekerabatan patrilineal, yakni garis keturunan yang ditarik melalui jalur ayah. Dari sudut pandang ini, mereka mempertanyakan dasar teologis pengistimewaan keturunan yang tersambung melalui jalur Sayyidah Fatimah. Terlepas setuju atau tidak terhadap argumentasi tersebut, yang jelas kritik semacam ini menunjukkan bahwa persoalan nasab sudah menjadi bahan perdebatan serius sejak hampir seabad silam. Kedua, Al-Irsyad menolak konsep hak istimewa berdasarkan garis keturunan. Menurut mereka, sekalipun seseorang benar-benar memiliki hubungan darah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal itu tidak otomatis melahirkan hak-hak khusus dalam syariat. Kemuliaan seseorang, menurut pandangan mereka, tetap ditentukan oleh ilmu, amal, dan ketakwaan, bukan oleh silsilah. Ketiga, pamflet tersebut juga mengkritik apa yang mereka anggap sebagai gejala superioritas sosial di sebagian kalangan Sayyid dari klan Ba'alawi. Penulis pamflet bahkan menggambarkan bagaimana anak-anak kecil dari keluarga Ba'alawi telah dibiasakan untuk merasa lebih tinggi dibanding masyarakat di sekitarnya. Kritik ini bukan lagi berbicara soal nasab semata, melainkan menyentuh persoalan psikologi sosial dan relasi kekuasaan dalam masyarakat.
Keempat, Al-Irsyad menggugat berbagai bentuk penghormatan yang mereka nilai berlebihan, mulai dari kebiasaan mencium tangan secara berlebihan, larangan duduk sejajar, hingga protokol sosial yang menempatkan kelompok klan Ba'alawi pada posisi yang lebih tinggi dibanding masyarakat umumnya. Bagi Al-Irsyad, semua itu merupakan warisan feodalisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dalam Islam. Dampak dari pamflet-pamflet ini ternyata luar biasa besar. Untuk pertama kalinya, sekat-sekat tabu yang selama ratusan tahun mengelilingi isu nasab dibuka secara terbuka di hadapan publik Hindia Belanda kala itu. Bahasa Melayu yang sederhana sengaja dipilih agar masyarakat luas dapat membaca dan memahami perdebatan tersebut, bukan hanya kalangan elit Arab atau kaum terpelajar. Perdebatan itu pada akhirnya berkembang menjadi pertarungan gagasan yang jauh lebih besar. Bahkan sejumlah surat kabar nasional pada masa itu menggambarkan sebagai benturan antara aristokrasi dan demokrasi, antara konsep kemuliaan berdasar garis keturunan dengan konsep kesetaraan berdasarkan kapasitas dan prestasi. Inilah fakta sejarah yang sering terlupakan. Dan fenomena serupa itu kini kembali terjadi di zaman modern yang dipicu oleh tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dengan melihat catatan sejarah tersebut, maka jika teori Suhra wal Istifadah dipahami sebagai penerimaan luas masyarakat terhadap nasab klan Ba'alawi tanpa penolakan berarti, maka keberadaan kritik-kritik terbuka sejak dekade tahun 1930-an menunjukkan bahwa persoalan tersebut sesungguhnya telah lama diperdebatkan. Dengan kata lain, sejarah mencatat bahwa penerimaan terhadap klaim nasab klan Ba'alawi tidak pernah sepenuhnya berlangsung tanpa gugatan. Dan hari ini, hampir 1 abad kemudian, perdebatan yang sama kembali muncul dengan wajah yang berbeda. Sejarah seakan-akan mengulang dirinya sendiri. Klaim Suhra wal Istifadah menjadi kenyataan yang patut dan sangat diragukan. Bagaimana menurut pendapat sahabat misteri realita? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.